Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kali ini kita akan kembali belajar tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi yang kita pelajari di kelas 10 Matematika Wajib semester kedua. 3 video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi aljabar fungsi, domain fungsi, nilai fungsi, dan yang sekarang kita akan melanjutkan kembali tentang komposisi fungsi. Dimana untuk komposisi fungsi ini sendiri kita mulai dari definisinya, kemudian nanti akan kita bahas juga mengenai bagaimana cara menentukan fungsi apabila jika diketahui komposisi fungsinya. Dan yang ketiga, bagaimana cara menentukan komposisi dari 3 buah fungsi. Akan tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat video yang terbaru. Dan apabila ada komentar-komentar yang mungkin bisa membangun perkembangan video ini, saya sangat menyarankan untuk dibuat di kolom komentar. Terima kasih. Kita langsung saja ke definisi dari fungsi komposisi. Jika f suatu fungsi dari A ke B dan G adalah suatu fungsi dari B ke C, maka H adalah fungsi dari A ke C disebut komposisi fungsi dan dinyatakan dia dengan G komposisi F. Seperti ini ya, G bundaran F, ada bentuk-bentuk bulat seperti ini. Kemudian nanti F dari memetakan X ke Y ini kita tulis dia menjadi Fx sama dengan Y. Kemudian G yang memetakan Y ke Z itu kita tuliskan jadi GY sama dengan Z. H yang memetakan X ke Z itu nanti kita tuliskan dia Hx sama dia dengan Z. Maka nanti dari sini bisa kita peroleh dari Hx sama dengan Z, bisa ya, Hx sama dengan Z. Z-nya tadi kita peroleh adalah GY. Berarti kita ganti Z-nya ini dengan GY atau sama dia dengan GY. Nah, dari sini Y-nya tadi adalah yang ini nih, Fx, sehingga bisa kita ganti jadi Gfx. Nah, inilah yang sering kita sebut dia dengan fungsi komposisi tadi, Gfx. Yang mana ini nanti akan sering kita tuliskan menjadi G komposisi Fx, G bundaran Fx. F komposisi Gx ini nanti ya, yang bentuk seperti ini nanti akan kita baca F bundaran G atau F noktah G atau F komposisi G. Jadi tadi yang sudah kita tuliskan ini kita baca nanti adalah G komposisi F atau G noktah F atau G bundaran F. Ya, itu nanti cara-cara membacanya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jika Fx sama dengan 2x tambah 3 dan Gx sama dengan x kuadrat tambah 1, maka F komposisi G2. F komposisi G2 atau Gx lah dulu kita cari ya. Seartinya tadi adalah F, G, X. Itu artinya. Kalau seandainya ditanya G komposisi Fx, artinya adalah G, F, X. Berarti kita kerjakan dulu Fx-nya baru G-nya. Kalau yang di sini kita kerjakan dulu G-nya baru F-nya. Itu artinya. Sama dia dengan F, Gx-nya tadi adalah apa nih? X kuadrat ditambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita lihat fungsi F-nya. Ganti setiap X yang ada di Fx dengan X kuadrat tambah 1. Berarti kita ganti ya, 2. Saya ganti warnanya saja biar ada perbedaan ya. X-nya kita ganti dengan X kuadrat ditambah 1 tambah 3. Nah, ini yang kita ganti tadi. Oke, yang ini. Jadi sama dia dengan 2x kuadrat ditambah 2 kali 1, 2 tambah 3. Sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Itulah dia F komposisi Gx. Maka ketika ditanya dia F komposisi G2, artinya apa di sini? Ganti setiap X yang di sini dengan 2. Berarti jadi 2 kali
2 pangkat 2 tambah 5, atau sama dia dengan 2 pangkat 2 adalah 4 dikali 2 berarti 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Oke, cara yang lain bisa tidak? Bisa, karena ini sudah diketahui kan G2-nya. F G2 ini tadi artinya adalah F G2, berarti tadi sudah kita singgung, kerjakan dulu yang G-nya. Berarti F G2 artinya apa? Lihat fungsi G, ganti X-nya dengan 2, berarti jadi 2 pangkat 2 ditambah 1. Nah, sampai di sini bisa ya? Sama dia dengan F, kita sederhanakan dulu, 2 pangkat 2, 4 tambah 1, 5. Sama dia dengan, kalau sudah seperti ini, untuk mencari nilai dari F5, kita lihat fungsi Fx-nya. Ganti setiap X yang ada di sini dengan 5, berarti jadi 2 kali 5 tambah 3. 2 kali 5 tadi adalah 10 tambah 3, jadi 13. Nah, sama jawabannya ya. Oke, jadi kalau bisanya yang gampang seperti ini, kenapa kita harus arahkan ke yang pertama tadi? Nah, karena ini secara umumnya, ini kan hal yang khusus ketika nilai X-nya diketahui. Yang biasanya yang ditanya di soal itu kan tidak diketahui nilai X-nya, tetapi bentuknya seperti ini. Oke, makanya saya arahkan dulu ke situ. Oke, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Diketahui Gfx sama dengan Fgx. Jika Fx-nya adalah 2x tambah Pi dan Gx-nya 3x tambah 120, maka nilai P. Oke, kita mulai dulu dari yang diketahuinya bahwa Gfx itu katanya sama dia dengan Fgx. Nah, kita ganti Fx-nya dulu yang di dalam nih. Fx-nya tadi adalah 2x ditambahkan dengan P, sama dia dengan F. Gx-nya apa? Nah, ini 3x ditambah 120. Oke, sejauh ini kita kerjakan kembali G-nya. Lihat fungsi G yang ada di sini adalah 3x tambah 120. Sedangkan yang kita minta adalah G 2x tambah P. Artinya apa di sana? Ganti setiap x yang ada di sini dengan 2x tambah P. Berarti jadi apa? 3 dikali 2x ditambah P tambah 120, sama dia dengan, yang ini sekarang kita lihat fungsi Fx-nya, karena yang ditanya adalah F 3x tambah 120. Ganti x yang di sini dengan yang ini, sehingga kita peroleh 2 dikali 3x tambah 120 ditambahkan dengan P. 3 kali 2x, 6x ditambah 3 kali P, 3P tambah 120, sama dia dengan yang ini, 6x tambah 2 kali 120, 360 ditambahkan dengan P. 6x dikurang 6x habis, 3P dikurangi P, 2P, sama dengan 360 dikurang 120, 240. Maka dari sini P-nya adalah 240 dibagi dengan 2, atau hasilnya adalah 120. Untuk contoh berikutnya, jika diketahui Gx-nya sama dengan 2, bernilai 2x tambah 5 untuk x-nya lebih besar dari 9, dan bernilai x kuadrat dikurang harga mutlak x untuk nilai x-nya di antara minus 9 dan 9, kemudian bernilai x kurang 4 untuk x-nya lebih kecil dari minus 9, maka G5 sama dengan G5 artinya apa? Berarti ganti dulu G5 yang di dalam dengan fungsinya ini, nilai fungsinya. 5 itu ada dalam posisi yang ini, yang kedua nih, yang ini. Berarti x kuadrat dikurang harga mutlak x, kita ganti setiap x-nya dengan 5. Berarti jadi 5 kuadrat dikurang harga mutlak 5. Itu. Berarti sama dia dengan G 5 pangkat 2, 25. Harga mutlak 5, ya 5. Sama dia dengan G 25 kurang 5 adalah 20.
Sekarang kita cari G20-nya. 20 itu pasti lebih besar daripada 9, berarti kita gunakanlah ini. Ganti setiap X-nya dengan 20. Maka bisa kita peroleh 2 kali 20 ditambah 5 sama dia dengan 2 kali 20, 40 tambah 5 atau hasilnya adalah 40. Sekarang kita masuk ke menentukan fungsi komposisi. Jika komposisi fungsinya diketahui, kita langsung masuk saja ke contohnya. Jika fx sama dengan x tambah 2 dan g komposisi fx sama dengan x, maka yang ditanya adalah gx-nya. Nah, kalau untuk mengerjakan fungsi yang seperti ini, kita selalu berangkat dari sini ya, saya sarankan. G komposisi fx sama dia dengan x tadi. Nah, dari sini arti dari ini tadi adalah gfx sama dengan x. Berarti kita ganti fx-nya dengan x tambah 2 sama dia dengan x. Nah, kalau sudah seperti ini, yang mau kita cari adalah gx-nya. Berarti harus kita ganti yang ini x tambah 2 dengan sesuatu yang lain. Berarti jadi bisa kita misalkan X tambah 2-nya adalah sesuatu apapun boleh, bisa A, bisa K, dan lain-lain. Saya misalkan sebagai A, maka saya cari X-nya, yaitu A dikurangi 2. Nah, karena tadi ini X tambah 2-nya kita gantikan dengan A, berarti jadi GA sama dia dengan X-nya adalah jadi A kurang 2, ini nih. Sehingga bisa kita peroleh dari sini, karena GA sama dengan A kurang 2, artinya GX sama saja dia dengan X kurang 2. Itu. Jadi jawabannya adalah X kurang 2. Kita lanjutkan. Jika F komposisi GX sama dengan X kuadrat tambah 1 dan Fx sama dengan X tambah 3, maka GX sama dengan berapa? Tadi kan sudah kita bilang kita harus berangkat dari sini. F komposisi GX sama dia dengan X kuadrat ditambah 1. Tadi artinya ini adalah F GX sama dia dengan X kuadrat ditambah 1. Jadi dari sini F GX yang diketahui yang lain adalah Fx-nya. Sedangkan di sini F GX, berarti kita arahkan kemari, ganti setiap X yang ada di sini dengan GX. Nah, bisa kita buat jadinya GX ditambah 3 sama dia dengan X kuadrat ditambah 1. Bisa ya kira-kira dipahami, Fx-nya dengan Fgx, berarti ganti X-nya dengan GX. Jadi GX ini adalah dari ini, pengganti dari X-nya. Maka bisa kita peroleh dari sini GX sama dia dengan X kuadrat 1 dikurangi 3 jadi kurang 2. Inilah jawabannya. Tidak susah ya. Kita buat contoh yang lain. Jika Fx sama dengan 2X tambah 1 per X dan F komposisi GX sama dengan X kurang 2, maka G3. Kita kembali lagi kemari. Katanya F komposisi GX itu sama dia dengan X kurang 2. Artinya ini adalah F GX sama dia dengan X kurang 2. Yang diketahui adalah Fx-nya, berarti ganti setiap X yang ada di sini dengan GX. Berarti bisa kita buat jadi 2GX ditambah 1 per GX sama dia dengan X dikurang 2. X yang di Fx yang kita ganti dengan GX, kalau yang ininya tetap. Kita kali silang, coba. Berarti jadi 2GX ditambah 1 sama dia dengan X GX dikurang 2GX. Nah, kita operkan 2GX-nya ke kanan saja. Jadi 1 sama dia dengan X GX dikurang 2GX kurang 2GX berarti jadi 4GX.
Jadi dari sini ada GX, ada GX. Kita keluarkan dia GX-nya, jadi sama dia dengan X kurang 4 GX. Sehingga dari sini bisa kita peroleh GX-nya sama dia dengan 1 per X kurang 4. Yang ditanya adalah G3, berarti artinya ganti X yang dapat di sini dengan 3. Berarti 1 per 3 kurang 4 sama dia dengan 1 per minus 1, atau hasilnya adalah minus 1. Nah, bagaimana kalau kita buat 3 fungsi? Diketahui di sini f adalah fungsi yang memetakan real R ke R, kemudian G-nya juga adalah fungsi yang memasangkan R ke R, dan H adalah sebuah fungsi yang memasangkan R ke R, ditentukan oleh fx sama dengan 3x kuadrat, Gx sama dengan 3x tambah 1, dan Hx sama dengan akar x. Maka f komposisi G komposisi Hx sama dengan berapa? Nah, kalau dia komposisi 3 fungsi, sebenarnya tidak ada bedanya dengan 2 fungsi. F komposisi G komposisi Hx itu artinya sama saja dia dengan F komposisi G komposisi Hx, ya. Sama saja ini dengan F komposisi G komposisi Hx, yang mana nanti hasilnya ini semua adalah F G Hx. Oke, ini dia. Sehingga dari sini bisa kita peroleh F komposisi G komposisi Hx artinya adalah F G Hx. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam ya. Berarti F G Hx-nya tadi adalah akar X. Begitu ya. Sama dia dengan F G. Sekarang kita lihat G-nya. Ganti setiap X yang ada di GX dengan akar X. Berarti jadi 3 akar X ditambah 1. Kemudian, kalau sudah seperti ini, kita tinggal lihat fungsi fx-nya ya, karena di sini kan tinggal f-nya. Maka ganti x yang ada di fx dengan 3x, 3 akar x tambah 1. Maka bisa kita peroleh 3 dikali 3 akar x ditambah 1 dikuadratkan. Sampai di sini paham ya? Kita buat di kanan ini saja, sama dia dengan 3 dikali 3 akar X dikuadratkan. 3 kuadrat 9 akar X kuadrat X. Berarti jadi 9X ditambah 2 kali 3 akar X dikali 1, yaitu 6 akar X ditambah 1 pangkat 2, 1. Sama dia dengan 3 kali 9, yaitu 27X ditambah 18 akar X ditambah 3. Inilah dia nilai dari F komposisi G komposisi Hx. Nah, sampai di sini kalau seandainya sobat matematika ada yang mau ditanya, silahkan nanti ditulis di kolom komentarnya. Tapi harus kita ingat di sini, yang harus kita ketahui, kita ingat bahwa F komposisi G X itu nanti tidak sama dia dengan G komposisi Fx. Jadi hukum komutatif dalam komposisi tidak berlaku. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya setiap nanti video-video yang akan saya upload, kalian menjadi orang yang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Untuk video yang selanjutnya kita akan membahas inverse fungsi. Terima kasih.